Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Widiawati, NIM 1901524, kelas 3C dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Di sini saya akan membahas mengenai supervisi pendidikan dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Pertama, ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup dalam materi kali ini ada 9, yaitu konsep supervisi pendidikan, sasaran supervisi pendidikan, fungsi-fungsi supervisi pendidikan, asas-asas supervisi pendidikan, lalu peranan pengawas, perilaku pengawas, teknik-teknik supervisi pendidikan, program supervisi pendidikan, dan terakhir penilaian program supervisi. Yang pertama ada konsep supervisi pendidikan, yaitu supervisi pendidikan ini mengenai upaya peningkatan kemampuan profesional guru yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Jadi dapat dirumuskan bahwa fungsi dari supervisi pendidikan itu adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam upaya mewujudkan proses belajar peserta didik yang lebih baik melalui cara-cara mengajar yang lebih baik pula. Kemudian selanjutnya ada sasaran supervisi pendidikan, ada 3, di mana supervisi pendidikan ini bertujuan untuk proses pembelajaran peserta didik dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, menjadikan kepala sekolah dan guru sebagai learning profesional. Yang ketiga, membina kepala sekolah dan guru agar memiliki kemampuan manajemen sumber daya pendidikan. Selanjutnya ada fungsi supervisi pendidikan. Ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi penelitian, di mana ditujukan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan. Maka perlu diadakan penelitian terhadap situasi dan kondisi tersebut, di mana prosedurnya ada 3. Yang pertama, rumusan pokok masalah sebagai fokus penelitian, lalu ada pengumpulan data, yang ketiga ada pengolahan data, yang keempat ada penarikan kesimpulan yang diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan. Yang kedua ada fungsi penilaian. Lalu setelah penarikan kesimpulan tersebut berupa hasil penelitian, yang selanjutnya dievaluasi apakah hasil penelitian ini mengalami kemajuan atau kemunduran. Lalu ada fungsi perbaikan. Dengan langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek negatif, yaitu kekurangan, kelemahan, atau kemandekan. Yang kedua, mengklasifikasi aspek-aspek negatif itu, yang mana yang serius dan mana yang sederhana. Yang ketiga, melakukan perbaikan menurut prioritas. Lalu fungsi keempat ada peningkatan. Fungsi peningkatan ini berkaitan dengan upaya perbaikan yang berkesinambungan, selalu dilakukan terus-menerus, dan dalam proses ini diusahakan agar kondisi yang dilakukan secara terus-menerus dengan hasil memuaskan itu supaya dapat dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Jadi supervisi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan hasil dari evaluasi pembelajaran agar menjadi lebih baik lagi. Kita akan membahas tentang asas-asas supervisi pendidikan. Ada 7 asas. Yang pertama, kualitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional gurunya. Yang kedua, pengawasan terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran. Yang ketiga, pembinaan yang tepat dan terus-menerus yang diberikan kepada guru berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Yang keempat, peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan profesional guru. Lalu, supervisi yang efektif dapat menciptakan kondisi yang layak bagi pertumbuhan profesional guru. Lalu, supervisi yang efektif dapat membantu guru-guru memperoleh arah diri dan memahami masalah yang dihadapi sehari-hari. Yang terakhir, supervisi yang efektif hendaknya mampu membangun kondisi yang memungkinkan guru dapat menunjukkan pekerjaannya secara profesional. Agar sikap dan tindakan pengawas itu sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan supervisi, maka diperlukan
pedoman berikut. Yang pertama, supervisi hendaknya dimulai dari hal-hal yang positif. Tidak boleh mencari kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan. Yang kedua, ada hubungan antar pengawas dan guru-guru. Hendaknya didasarkan atas hubungan kerabat kerja sebagai profesional. Yang ketiga, pembinaan profesional hendaknya didasarkan pada pandangan yang objektif. Keempat, pembinaan profesional hendaknya didasarkan atas hubungan manusiawi yang sehat. Yang kelima, pembinaan profesional hendaknya mendorong pengembangan potensi inisiatif dan kreativitas guru-guru. Lalu yang keenam, pembinaan profesional harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang ketujuh, pembinaan profesional hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. Kedelapan, terakhir, pembinaan profesional hendaknya dilaksanakan atas dasar rasa kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan, dan keteladanan. Berikutnya, kita akan membahas mengenai peranan pengawas. Ada 5 peranan pengawas dalam supervisi pendidikan. Yang pertama, peneliti. Peneliti ini dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-masalah dalam pengajaran. Yang kedua, ada konsultan atau penasehat. Seorang pengawas pun hendaknya dapat membantu guru untuk melakukan cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran dengan melalui nasihat atau konsultan, lalu saling tukar informasi tentang masalah-masalah pendidikan dan pengajaran yang relevan. Yang ketiga, ada fasilitator. Seorang pengawas pun harus mengusahakan agar sumber-sumber profesional, baik material seperti buku dan alat pelajaran maupun sumber manusia, yaitu narasumber, mudah diperoleh guru-guru. Yang keempat, motivator. Seorang pengawas pun sebaiknya dapat membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik. Dan yang terakhir, pelopor pembaruan. Para pengawas akhirnya tidak boleh cepat merasa puas dengan cara dan hasil yang dicapai. Para pengawas tidak boleh membiarkan guru mengalami kejenuhan dalam pekerjaannya. Karena pekerjaan mengajar adalah pekerjaan dinamis, guru-guru pun perlu dibantu untuk menguasai kecakapan baru, seperti dalam forum MGBS atau SPKG atau PKG misalnya, itu dapat dimanfaatkan untuk menggapai atau mendapatkan kecakapan baru tersebut lewat program-program latihan dan pengembangan. Keenam, ada perilaku pengawas, di mana ada 6 tingkat kualitas perilaku pembinaan yang berwujud. Pertama, pengawas harus memperhatikan. Yang kedua, pengawas harus mengerti atau memahami. Yang ketiga, pengawas harus membina dan membimbing. Yang keempat, pengawas harus membentuk evaluasi diri bagi perbaikan dan pengembangan. Yang kelima, pengawas harus memupuk kepercayaan diri. Dan terakhir, harus mendorong banyak pengembangan inisiatif dan kreativitas bagi guru-guru. Lalu, teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, ada kunjungan kelas. Kunjungan kelas ini yang dilaksanakan pengawas ini sangat bermanfaat untuk mengetahui pelaksanaan proses belajar dan mengajar. Dan dengan kunjungan kelas ini, kepala sekolah dan pengawas dapat menemukan kelebihan atau kekurangan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, lalu dapat mengidentifikasikan keadaan yang dihadapi dalam melaksanakan suatu gagasan pembaharuan pengajaran. Yang ketiga, secara langsung pun dapat mengetahui keperluan masing-masing guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dan yang keempat, dapat memperoleh data atau informasi yang dapat digunakan dalam menyusun program pembinaan profesional secara terperinci. Dan terakhir, lewat program ini pun dapat menumbuhkan kepercayaan diri pada guru untuk berbuat pembinaan. Kunjungan kelas pun dibagi jadi 2. Ada pelaksanaan kunjungan kelas yang direncanakan terlebih dahulu, dan program ini pun dapat memberikan keuntungan bagi guru, yaitu bahwa guru harus memahami bahwa kunjungan kelas yang direncanakan dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar sebagai tanggung jawab bersama, dan
bukan untuk menentukan kondai. Lalu yang kedua ada kunjungan kelas yang dilakukan tanpa persiapan dan tujuan tertentu. Kunjungan ini bermanfaat untuk mengetahui kesan-kesan umum situasi belajar mengajar. Di samping itu bermanfaat untuk ikatan kekeluargaan seperti rekan sejawat. Kedua ada pertemuan pribadi. Yang dimaksud dengan pertemuan pribadi ialah pertemuan percakapan, dialog, atau tukar pikiran antar pengawas dengan guru mengenai usaha-usaha meningkatkan kemampuan profesional guru, dan sifatnya informal, terjadi dalam waktu yang singkat atau agak lama, dan dapat diadakan sebelum atau sesudah kunjungan kelas. Dan proses pertemuan pribadi ini berisi dialog profesional tentang berbagai hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan pengajaran. Yang ketiga ada rapat guru, dapat disebut juga rapat sekolah atau rapat staf, di mana rapat ini ialah pertemuan antara semua guru dan kepala sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah atau seorang guru yang ditunjuk. Dalam pertemuan ini dibicarakan berbagai hal menyangkut penyelenggaraan pendidikan, terutama proses belajar mengajar. Lalu yang keempat ada kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas ini dapat digolongkan sebagai teknik pembinaan profesional, di mana guru dari kelas yang satu berkunjung ke kelas yang lain dalam lingkungan itu sendiri. Dan setiap guru pun akan memperoleh pengalaman baru tentang proses belajar mengajar, pengelolaan kelas, dan lainnya. Yang kelima, ada kunjungan sekolah, dan dalam kunjungan sekolah ini seorang pengawas perlu mengunjungi sekolah secara teratur. Kunjungan sekolah dapat berbentuk kunjungan dengan atau tanpa pemberitahuan serta kunjungan atas undangan. Seperti yang sudah saya sebutkan, ada kunjungan dengan pemberitahuan, pengawas diberitahukan terlebih dahulu pada kepala sekolah. Yang kedua, kunjungan tanpa pemberitahuan, pengawas sesuai dengan rencana kerjanya mengunjungi sekolah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada kunjungan atas sekolah. Dengan mengunjungi sekolah lain, guru-guru dapat mengukur sampai sejauh mana keberhasilan satu sekolah dikunjungi. Lalu ada penerbitan buletin profesional. Yang dimaksud dengan buletin profesional itu ialah lembar berkala terdiri beberapa lembar berisi tulisan mengenai topik-topik tertentu berkaitan dengan usaha peningkatan proses belajar mengajar. Lalu ada penataran. Seringnya kegiatan penataran sering tidak diikuti dengan usaha pembinaan lebih lanjut. Akibatnya guru mengalami kesulitan waktu menerapkan hasil-hasil penataran dan tidak mendapat bantuan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitannya. Yang kedelapan ada program supervisi pendidikan. Yang pertama, pengertian dari program supervisi pendidikan ialah rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu dan hasil belajar. Lalu fungsi program supervisi pendidikan adalah untuk melakukan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan alat untuk mengukur keberhasilan pembinaan profesional. 3. Ada isi program supervisi pendidikan. Dan program supervisi yang baik berisi kegiatan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam hal pertama, kemampuan menjabarkan kurikulum ke dalam program semester. Lalu kemampuan menyusun perencanaan mengajar atas satu pelajaran, kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik, kemampuan menilai proses dan hasil belajar. Lalu kelima, ada kemampuan untuk memberikan umpan baik secara teratur dan terus-menerus. Yang keenam, kemampuan membuat dan menggunakan alat bantu mengajar secara sederhana. 7. Kemampuan menggunakan lingkungan sebagai sumber. Kedelapan, kemampuan membimbing murid yang kesulitan belajar. 9. Kemampuan mengatur waktu untuk program belajar. 10. Kemampuan memberikan pelajaran dengan memperhatikan perbedaan individual di antara murid. 11. Kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pembelajaran siswa. Keempat, ialah bagaimana cara menyusun program. Yang pertama yang pasti harus mengidentifikasikan masalah-masalah proses belajar mengajar yang dihadapi guru sehari-hari. Kedua, ialah menganalisis masalah tersebut. Dalam tahap ini, setiap masalah yang esensial
secara seksama dipelajari satu persatu, disertai kajian terhadap faktor-faktor penyebab munculnya masalah tersebut. Yang ketiga, merumuskan cara-cara perumusan masalah. Setelah masalah esensial dipahami dan dikaji, pengawas bersama guru-guru atau pengawas lainnya melakukan kajian terhadap berbagai cara pemecahan yang mungkin dilakukan. Lalu ada implementasi pemecahan masalah. Jadi hasil dari pemecahan masalah ini bukan sekedar untuk dipahami, tapi yang lebih penting adalah pelaksanaan di kelas. Yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dalam supervisi adalah proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk selanjutnya digunakan bagi upaya perbaikan pengajaran lebih lanjut. Keenam, model pengembangan program pendidikan. Yang pertama yang pasti harus dibuat dalam model awal pengembangan pendidikan, di mana di dalamnya berisi masalah proses belajar mengajar, lalu mengacu kepada sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah, setelah itu mengacu kepada pemecahan masalah dan peningkatan dan perbaikan mutu proses belajar, kemudian dievaluasi dan tindak lanjut. Hasil dari evaluasi dan tindak lanjut pun berimbas kepada peningkatan dan perbaikan mutu proses belajar. Jadi kembali lagi. Yang kesembilan, ada penilaian program supervisi. Yang pertama ada kriteria keberhasilan pelaksanaan program supervisi, di mana kriterianya adalah 1. Inisiatif dan kreativitas guru-guru berkembang. 2. Semangat kaji guru-guru tinggi. 3. Para pengawas berperan sebagai konsultan dan fasilitator. 4. Hubungan antara pengawas dan guru-guru bersifat hubungan rekan sejawat yang melahirkan tradisi dialog profesional. 5. Suasana kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan, dan keteladanan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, serta menjiwai setiap kegiatan supervisi. 6. Kunjungan kelas, temuan pribadi, dan rapat staf dilaksanakan secara teratur. 7. Pertemuan MGBS dan SPKG atau PKG dilaksanakan secara teratur. Yang kedua, pihak yang menilai, yang dimana guru, kepala sekolah, dan pengawas adalah para penilai. Yang ketiga, teknik dan alat penilaian. Disarankan penggunaan beberapa teknik dan alat penilaian, yaitu ada observasi, lalu wawancara, lalu metode angket, keempat skala penilaian, kelima dan terakhir laporan. Yang keempat ada pemanfaatan hasil penilaian dan tindak lanjut. Jadi untuk menghimpun hasil-hasil pembinaan yang telah dicapai, sebaiknya dibuatkan suatu sistem pendataan yang merupakan sumber informasi yang bermanfaat bagi perbaikan program pengajaran di sekolah. Data tersebut dapat disusun dalam bentuk file atau file, dapat juga dalam bentuk tabel diagram dan sebagainya. File ini atau himpunan hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki mutu pendidikan ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya.